Urus sih saja kan. Menemani kampung nanti lari kan. Kolon-kolon. Gelapnya ini terang. Ini hilang. Weh, ini terang, ini gelapnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu jajaran Bapak Ibu guru yang kami hormati, dan Bapak Kepala Usaha beserta Bapak Ibu ulang. Mari yang pertama dan paling utama kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada sekalian. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kenikmatan berupa umur panjang yang barokah, kesehatan yang barokah, yang tadi kita bisa melaksanakan upacara yang tanggal 17 untuk sebagai kita mengabdi pada kita bahwa kita adalah selaku ASN. Untuk itulah yang kedua, mari kita ucapkan sholawat dan salam kepada yang kita Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabat-sahabatnya, dan kita semuanya menjadikan umat yang insya Allah pada syafaat Rasulullah SAW. Bapak Ibu, saya izin tadi sama buyonnya Pak Pur bejo dewi apa nih seragamnya putih-putih, aduh kayak Pak Dirjen Pondok. Ini saya bensin Pak Palson kemarin, Pak apakah saya harus memakai baju kopi? Tidak usah, bis Bapak harus maju mengerjakan apa yang harus saya perhatikan. Penuntut selaku Bapak Kepala Sekolah sudah waktu kepada kami, mudah-mudahan menjadikan amal ibadah dan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kami salah satunya diberi tugas negara untuk mengikuti, yaitu untuk orientasi pengenalan nilai dan etika instansi baik dari pemerintahan dengan perjanjian kerja B3K SMK Negeri 2 Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Selama 10 hari Bu, ya Pak, setiap hari ke sini sampai sore jam terus selesai, harus berulang terus. Jadi alhamdulillah berada kemarin kita mengerjakan yang harus menjadi wajib saya untuk memaparkan apa yang sudah kami peroleh ketika saya mengikuti, yaitu tentang orientasi pengenalan nilai dan etika. Kebetulan saya adalah kelompok ke-10 yang semuanya 50 orang. Ini waktu usia Paman Sewu kok bisa nih kan segala
hanya umur 54 ke atas ini. Kebetulan yang teman-teman guru yang ada di dinas itu semuanya GTT, guru tua-tua. Nah ini, masya Allah, gak ada yang muda. Termasuk saya kayak tua yang sama apa wes. Lalu yang kami hormati, kami mensewu memperkenalkan ini waktunya dengan sebentar karena ada dompleng cukup di waktunya terbatas, yaitu orientasi pengenalan nilai dan etika insentif bagi pegawai pemerintah dengan biaya kerja SMK di dua Tegal Provinsi Jawa Tengah. Nah, kendor, ada bocor. Yang pertama kita akan bersihkan kaitan dengan prosedur ASN berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Ini yang akan kami sampaikan secara singkat dulu, nanti ada masalah dengan berakhlak. Pembelajaran ini membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN atau berakhlak yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan ASN secara profesional sebagai pelayanan masyarakat yang meliputi satu adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah ini yang saya di kepuasan inilah saya biar ngomong ya. Terus ini yang pertama itu nih. Maka untuk berorganisasi pelayanan tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimanakah kita selaku melayani masyarakat di sekolah kita. Bapak Ibu sudah dipercaya dari pemerintah bertugas di SMK B2, bagaimanakah orientasi kita melayaninya, bukan minta dilayani. Biasanya sih dilayani angel. Nah, maka perlu untuk kita melayani masyarakat yang ada di sekolah kita. Ini yang berorientasi yang pertama. Yang kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan atau akuntabel. Bapak Ibu oleh pemerintah diberikan kepercayaan selaku PNS, ASN, P3K untuk ditugaskan di SMK B2. Dan oleh Bapak sekolah diberi tugas, ada yang menjadi ketua jurusan, ada yang menjadi wakil kepala sekolah, ada yang menjadi wali kelas, ada yang menjadi dalam tugas sebagai guru. Itu adalah tanggung jawab kita kepada pemerintah melalui tugas yang telah diembankan oleh sekolah kita masing-masing. Bagaimanakah kita ini bertanggung jawab? Bukan hanya dalam sewu absen tok, tapi tanggung jawab betul. Panjenengan mengajar, mengajar dan memberikan sesuatu ilmu adalah anak-anak kita melayani. Jangan-jangan kita ini kalau mau ngajar orang dijemput bocah di orang mula, itu nggak melayani namanya. Pengen bilang yani guru ada kewajibannya, ya, bahwa kewajiban tanggung kita itu luar biasa, menghantarkan anak kita menjadi anak yang lebih bermanfaat ke depan dengan pendidikan yang tidak bisa kita itu seperti orang dulu lagi menekan, memeras, tidak, tapi dengan suatu yaitu pendidikan yang insya Allah bermanis atau manusia. Akan ini yang kedua. Yang ketiga terus belajar dan mengembangkan kapabilitas atau kompeten. Nah, ini salah satu saya itu dulu nggak tahu apa-apa. Setelah masuk itu belajar, beradaptasi melalui tugas daripada mana yang menuju kepada kita semuanya. Yang dulu belum tahu apa-apa, belajar di sekolah ini, beradaptasi bagaimana tugas-tugas guru yang sebaik-baiknya, diadaptasi agar kita apa? Selaku ASN
bisa memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara kita ini. Yang berikutnya adalah saling peduli dan menghargai perbedaan atau harmonis. Saya yakin di sekolah kita itu banyak perbedaan ya Pak Bu. Laki perempuan beda betul Bu. Beda. Ada yang gendut, ada yang kurus. Suka nasi, ada yang nggak suka nasi. Itu baru satu. Apalagi masa perbedaan itu masih sebagai perbedaan sebagai pemeran. Ya, memang menurut saya Bu, kita tuh sama manusia kalau sudah sama ini, akal kita berbeda pendapatnya. Perbedaan itulah mempersatu kita agar kita ini lebih maju di dalam mendidik anak kita yang ada di sini. Adalah satu yang terbaik. Kemudian adalah berdelegasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang ini menurut saya Bu, sering ASN, P3K, PNS tidak boleh berpolitik praktis, harus netral. Ini loyal kepada bangsanya, tidak usah mencari keuntungan pribadi. Ya, bagaimanakah tanggung jawab kita kepada negara yang telah menitipkan amanahnya kepada kita semuanya? Nah, ini mari kita sama-sama ini ya untuk loyal kepada bangsa dan negara kita, membangun anak-anak kita menjadi anak yang cerdas baik lahir maupun batin, membangun kecerdasan sesama sejawat antara guru karyawan yang insya Allah memberikan manfaat buat kita semuanya. Yang berikutnya adalah untuk terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta melakukan perubahan atau adaptif. Ya, ini menurut saya kurikulum Merdeka ini luar biasa. Ya, beda dengan yang sebelumnya. Insya Allah tahun ini kelas 10, kelas 11, 12 sudah memakai kurikulum Merdeka. Maka kita harus menyesuaikan, beradaptasi bagaimanakah cara-cara mengajarkan mendidik anak kita sesuai dengan kurikulum yang telah kita sepakati bersama. Maka kita menyesuaikan yang namanya memberikan pelayanan terbaik, bagaimanakah memotivasi anak, memotivasi teman sejawat untuk selalu senang di dalam tugasnya. Kalau Bapak Ibu saya ngajar tidak senang, pasti ilmunya itu terserah kita. Dua masalah, punya masalah di rumah, dibawa ke sekolah, marah sama anak, ubah anaknya. Ya makanya saya inilah perlu adaptasi. Kalau pas di rumah ya di rumah, di sekolah bisa sekolah. Berikutnya adalah serta membangun kerjasama yang sinergi atau kolaboratif. Nah, ini saling kerja sama antara kita semuanya untuk membangun SMK Negeri Bali yang lebih maju, yang lebih beradab, dan insya Allah menjadikan yang lebih baik ke masa depan yang lain. Maka rahimahullah. Ya, berikutnya sekarang tugas dan fungsi ASN. Yang pertama tugas kita Bapak Ibu sekalian, yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu yang pertama kita serahkan untuk tugas dan fungsinya pelaksanaan kebijakan publik. Ya. Yang kedua yaitu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Nah, ini akan sudah ada kegiatan penyusun baru. Bagaimana kita melayani anak-anak kita agar bisa masuk ke sekolah kita ini dengan baik, tidak ada masalah. Inilah diantara termasuk adalah pelayanan publik. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara, kesatuan Indonesia, berhak dan pemersatu
satu bangsa. Maka seluruh ASN kita harus mempererat persatuan untuk memajukan bangsa kita ini. Kemudian berikutnya itu sekarang keluhan Bapak Ibu sekalian ya. Keluhan masyarakat dalam melayani publik ini biasanya banyak ya orang masyarakat kita. Yang pertama menurut birokrasi yang panjang, dia urusannya panjang ya, pengen memperpanjang umpamanya motor aja harus ini dan sebagainya, luar biasa ya. Inilah luar biasa salah satu peran masyarakat kita. Mudah-mudahan di sekolah kita tidak seperti itu, mempermudah birokrasi yang baik ya. Dan kedua, kurang cepat ini. Maka agar melayani kecepatan dengan sebaik-baiknya apa keluhan masyarakat, mari kita rubah. Di sekolah kita ini agar lebih cepat melayani masyarakat yang di sekolah dan sekitarnya. Kemudian kurang ramah. Agar kamu masuk Bapak kesini ya, kurang ramah, monggo ada yang bisa bantu. Bapak aja kan ramah ibu bagi. Wah apa Bapak kesini kalau utang loh, utang monggo ya ini ada keramahan. Nah, keluhan masyarakat biasanya ASN itu kurang ramah ya ini. Kemudian kinerja ASN kurang baik karena apa? Ada di zona nyaman, wis nyaman, wis rasa berkepentingan yang lain. Ini masya Allah. Ya maka menurut saya setelah ASN kita bekerja yang baik, berkualitas, jangan yang kurang masyarakat kurang baik. Nah ini menurut saya. Kemudian berlampung nih, ini ada ya biasanya kalau perpanjang motor nggak punya KTP kena 50 lebih itu pungli juga maksudnya. Apa mungkin di sini sesuatu hal yang apa kurang tepat diberikan sesuatu yang cepat tapi memakai apa dalam belakang, jadi ini termasuk punglinya ya. Kemudian batas kurang memadai. Nah ini Bapak Ibu. Bapak saya kemarin di Seludia ada salah satu SD negeri tahun ini tidak dapat murid, malah yang banyak dari swasta. Ada apa dengan sekolah itu? Ini perlu ada tanda tanya. Karena apa? Peminat sekolah SD itu nggak ada peminatnya, malah yang banyak adalah sekolah swasta. Berapapun bayarnya orang tua siap, tapi kenapa di sekolah kita apa? Sudah ikut zona nyaman, biasa gitu ya. Maka jangan sampai terjadi sekolah kita. Kemudian menurut saya berikut adalah banyaknya syarat dan berkas. Aduh biasanya numpuk berkasnya, fotokopi ini dan sebagainya. Ini yang menjadikan keluhan masyarakat. Kemudian tidak cukup sekali datang, bertele-tele. Umpamanya ngurus KTP, ngurus kelahiran tidak selesai tapi besok datang lagi. Nah orang amplop ya coba rampung. Ini banyak jadi keluhan-keluhan masyarakat kita. Nah ini pengertian akhlak ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti berbudi pekerti, kelakuan. Berakhlak berarti mempunyai budi pekerti yang baik, beradab. Nah ini berakhlak ini kita ini ASN punya berakhlak ya ini. Itu benar. Nah, ini berakhlak ini yang pertama. Pelayan publik adalah wajah konkret dari negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima memerlukan ikhtiar yang berkelanjutan, memerlukan transformasi bisnis, memerlukan tata kelola, membutuhkan perubahan mindset dan budaya kerja. Birokrasi kita dari budaya senang dilayani jadi budaya senang melayani. Ini perubahan mindset kita. Yang dulu kita senang dilayani, dirubah mindset menjadi senang melayani. Ini ya bagus. Ya. Setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan
justru minta dilayani. Ya. Saat ini dunia menjadi serba hedonis, serba kolaboratif. Tidak boleh ada lagi ego, baik ego sektor, budaya dan ego ilmu. Nah ini, yang sampai dulu kita rubah menjadi kita bahwa kita harus melayani dengan sebaik-baiknya. Ini dasar kami membuat tadi. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Yang kedua, Surat Edaran Menteri Pendahuluan Aparatur Negara dan Surat Normasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi perkuat dan employer branding aparatur sipil negara. Itu sedikit yang kami bicarakan awal sedikit ini karena memang terbatas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Semoga menjadi bekal ilmu kita untuk bisa menjadi yang terbaik. Jangan minta dilayani, melayani masyarakat. Itu terima kasih atas waktunya yang terlepas sekolah. Mudah-mudahan kita menjalankan amal ibadah kita di Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah